Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga selamat berjumpa untuk teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian juga semuanya sehat dan pada maju channelnya semua ya. Dan juga selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Teman-teman semua ya, kali ini saya mau review ya. Mau review tentang mesin penggilingan tanah ya. Atau mesin penggilingan bata merah press. Ini saya mempunyai mesin teman-teman ya. Mesin penggilingan tanah yang hampir 5 bulan ini saya simpan ya. Karena sudah tidak produksi lagi ya. Karena faktor bahan bakunya ya yang sudah habis, jadi saya istirahatkan dan disimpan. Setelah dibersihkan lalu disimpan, setelah 5 bulan tidak dihidupkan ya, dan alhamdulillah ya kelihatannya masih utuh dan masih mulus ya. Kenapa saya istirahatkan teman-teman tadi alasannya karena saya utamanya bahan bakunya tidak ada ya, karena saatnya didatangkan dari luar ke sini teman-teman ya. Dan memang ya waktu itu saya usaha menggunakan mesin bata press ini cukuplah menjanjikan teman-teman ya. Dan untuk kali ini pun ya saya rasa tidak mengurangi ya untuk kebutuhan para konsumen ya pengguna bata merah press, karena banyak sekali yang telepon masuk ataupun yang meminta atau pesan-pesanan ya untuk bata pressnya ya. Berarti walaupun ada bata putih ataupun hebel ya sekarang ini, tetap bata merah press itu masih punya peringkat ya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk hal ini teman-teman ya, saya mau review untuk memperlihatkan sama teman-teman semua ya seperti apa ya mesinnya yang saya gunakan waktu itu ya, dan kondisinya sampai sekarang seperti apa gitu ya. Oke, kita sama-sama langsung lihat ya teman-teman ya. Mulai dari konstruksinya dan lasan-lasannya itu seperti apa ya, besarnya seperti apa, dan juga besinya yang dipakai besi apa, rollnya juga seperti apa ya itu, dan ketahanannya itu kalaupun ada benturan-benturan semacam batu atau benda keras bagaimana itu ya. Dan itu bisa teman-teman lihat ya, karena itu benar-benar rakitan ya. Saya rakitan bukan rakitan pabrik ya, jadi benar-benar rakitan secara pribadi teman-teman gitu ya. Dan kita sama-sama saksikan teman-teman ya. Dan sebelumnya teman-teman ya, jangan lupa di klik dulu like-nya ya, dan komennya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan tentang mesin ini ya, kelanjutan mesin ini bagaimana, ataupun teman-teman mau bertanya silahkan ya, saya terbuka dan akan saya jawab ya pertanyaan teman-teman semua. Dan jangan lupa juga ya tombol merahnya ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya yang masih merah, tombol subscribe-nya ya di bawah, silahkan diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang masih merah nih ya. Kalaupun yang sudah hitam jangan diklik lagi ya. Dan juga jangan lupa ya loncengnya juga dibunyikan untuk pemberitahuan ataupun notifikasi ke HP kalian ya apabila saya upload video yang terbaru. Ya teman-teman semua ya, silakan selamat menyaksikan sampai tuntas. Oke teman-teman semua ya, seperti ini mesinnya ya. Ini hampir 5 bulan ya saya simpan, tidak digunakan ini. Alhamdulillah ini keadaannya masih mulus teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat keadaannya teman-teman ya. Ya masih belum ada karat. Dan ini teman-teman ya, seperti teman-teman lihat ini konstruksinya ini cukup kokoh ya. Jadi rangkaian konstruksinya ini ya cukup kokoh teman-teman ya.
Dan ini besinya pun yang saya gunakan ini cukup tebal, dan bisa dilihat ini disimpan selama 5 bulan, tapi di tempat yang tidak kena hujan teman-teman ya. Ini alhamdulillah belum ada karat. Dan ini seperti ini teman-teman ya, hanya catnya aja yang kena teman-teman ya, yang luntur. Ini besinya belum apa-apa, masih utuh teman-teman ya. Dan ini kelasannya juga ini cukup rapi teman-teman ya. Ini dikerjakan dengan tangan-tangan yang sudah ahli teman-teman ya, untuk pengelasannya seperti ini. Dan bisa dilihat juga ini yang di dalam juga kelasannya cukup rapi teman-teman ya. Dan siku-sikunya juga ini bisa teman lihat ya, ini cukup rapi ya. Ini panjangnya ya dari sini ke ujung sini. Ini kalau nggak salah 180 ya, 180 meter, 180 cm. 180 cm jadi 1,80 meter ya panjangnya ini. Dan lebarnya ini kalau nggak salah 70 ya lebarnya ini. Dan sebelah sini juga ini hanya catnya aja nih yang kena ya, yang pada copot. Konstruksinya masih bagus, masih kokoh teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, ini bisa dilihat ini giginya nih yang saya pakai ini ya. Ini gigi cukuplah handal teman-teman ya, karena gigi yang saya gunakan di sini bukanlah gigi dari bahan hancuran teman-teman ya. Ini dari bahan baja ya teman-teman. Jadi ini tadinya ya mungkin bekasan apa namanya, alat-alat berat ya, semacam beko atau yang lainnya ya. Ini semacam ini juga, ini dipotongin semacam ini teman-teman ya, dibentuk. Jadi ini cukup handal dan cukup kuat, tahan benturan ya. Walaupun ada waktu ngegiling ada batu ataupun benda-benda keras yang masuk ke daerah roll ya, ini gigi cukuplah kuat, jadi tidak cepat rontok ya teman-teman. Apalagi ini selalu dikasih pelumas ya, gigi-gigi ini bisa teman-teman lihat giginya ya. Ini benar-benar gigi baja ya, gigi baja ini teman-teman ya, cukup kuat. Dan gigi-gigi ini semuanya ini asnya ya, menggunakan as yang ukuran 5 cm teman-teman ya. Ini kalau diukur dari sini ke sini 5 cm, sama ini semua ya. Ini juga sama, ini 5 cm, sama semua juga ya. Ini lubang asnya ya, dan asnya juga sama dipakai yang 5 cm. Kemudian juga di sini di bagian atasnya di sini ada rollnya teman-teman ya. Untuk bagian vitalnya ini ya, alat vitalnya ini roll ini yang langsung berhadapan ataupun yang langsung mengolahan tanah ke yang ke sini teman-teman ya. Ini roll ini teman-teman ya, asalnya ini dari sini ke sini 50 teman-teman ya lebarnya nih atau panjangnya ya, dari ke sini 50 asalnya nih. Ini saya perpendek ya, ini dikasih 35 kalau nggak salah ini. Maksudnya ya diperpendek ini untuk memperkuat tenaga desal teman-teman ya. Jadi untuk pemperingan tenaga desal maksudnya ya. Itu jadi tenaga desal jadi jangan terlalu berat ya, dibandingkan dengan yang tadinya panjang ukuran 50 ini agak berat. Ini alhamdulillah ini sangat lancar. Dan ini roll ini bahannya ini sama ini dari baja teman-teman ya. Ini bukan dari bekas tabung ya, tabung gas ini bukan ya. Ini dari baja asli teman-teman ya. Dan ini juga sama, ini bekasan dari alat-alat ini apa namanya berat tadinya ya. Dan ini baja ini teman-teman ya. Ini ukurannya, ketebalannya ya maksudnya ya. Tebalannya ini 14 mili. Cukup tebal teman-teman ya. Dan juga ini udah saya isi ya dengan bahan yang keras dalamnya ya. Jadi ini sudah isi teman-teman ya. Dan ini maksudnya diisi ya, ini supaya tahan akan bentur-benturan ya. Jadi kalaupun misalnya ada bahan-bahan keras yang masuk ke sini macam batu ataupun apa yang terbawa sama tanah yang masuk ke sini ya, ini roll tahan ya terhadap benturan gitu, terhadap benturan. Jadi cukup kuat ya rollnya ya teman-teman. Juga dibantu dengan apa namanya, ditunjang dengan asnya di dalam ya, yang memanjang ke sini as dalamnya itu. Ini asnya tidak sepotong-sepotong teman-teman, ini dilangsungkan ya teman-teman dari sana ya, dari gigi sana sampai ke kelahar ke sini dilangsungkan ini ya, enggak as dalamnya ya.
Ini ukuran asnya sama 5 cm ya. Kita itunya ya apa namanya, jari-jarinya 5 cm teman-teman ya. Ini asnya ya, semacam ini bisa teman-teman lihat ini 5 cm ini ya asnya ya. Jadi cukup kuat teman-teman, apa namanya, belum pernah mengalami sedikit pun apa namanya kendala. Kalau dibandingkan dengan yang teman-teman lain ya, ada bengkok juga ya kalaupun kena batu atau apa ya. Dan ini pakai kayu teman-teman ya, karena ini aslinya kan dari sini ya teman-teman, aslinya nih ukuran 50 sampai ke sini memanjang ya, 50 aslinya nih. Jadi ini dikasih 35 ke sini, jadi harus dipakai ganjel ya, pakai ini, pakai kayu supaya tanah tidak keluar teman-teman ya. Ini tidak pengaruh apa-apa masalah kayu ya, ini cukup kuat, cukup lama ya, karena tidak kena sama roll ya, ini si kayunya nih sama roll ini ya. Dan juga ini lidahnya juga ini di dalam ya, cukup bagus, ini cukup rapi teman-teman untuk mengatur apa namanya tanah itu supaya tidak terbawa ke sini teman-teman ya. Ini lidah ini cukup bagus ini, dan ini bisa di setel teman-teman ya. Jadi bisa lidah ini bisa teman-teman lihat ini ya, ini di bagian bawahnya bisa di setel ini ya, lidah ini ya. Dan ini lidahnya juga kiri kanan dipasang teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ini sebelah sininya juga sama dipasang. Oke, macam ini ya teman-teman ya. Ini belum kena karat ini ya. Hanya kotor tanah aja ini, ada tanah ya. Ini bisa mundur, bisa naik maju ya, naik turun ini ya. Di setel ini ada baut-bautnya di sini teman-teman ya. Bautnya di sini, ini satu ya bautnya ya. Itu teman-teman ya. Rollnya ya. Jadi karena tanah yang saya gunakan adalah tanah semacam teras teman-teman ya, untuk menggilingnya. Jadi tanah saya datangkan dari luar teman-teman ya, dari luar, dari jauh saya sengaja datang ke sini macam ini ya teman-teman ya, tanah teras ya. Kalau di tempat saya namanya teras ya, cadas gitu ya teman-teman ya, bahan cadas. Ini cukup bagus ya untuk bahan bata. Tetapi kalaupun pakai mesin press kayak itu ya, itu bebas ya, tanah apapun bisa dijadikan teman-teman ya, karena dipres pakai mesin. Dan ini macam-macam batu ini teman-teman ya, ini kan batunya bukan batu yang keras macam batu hidup ya, ini batu teras ya teman-teman, cadas itu. Macam ini teman-teman, ini emang keras juga, ini sama ya, ini juga ini, tapi udah masuk ke roll itu ini bisa halus nih teman-teman ya, bisa halus dengan mesin itu batu-batu ini ya. Dan juga ini kualitas batanya, kalau ada batu-batu begini cukup bagus juga ya, cepat kering dan ringan sama batanya juga. Nah itulah teman-teman ya, soal rollnya ya. Dan roll ini teman-teman ya, kiri kanan ini kelaharnya ya. Di sini saya menggunakan kelahar macam pilau ya teman-teman, jadi pakai rumah ya macam ini, berbentuk segi empat. Ini bahannya ini dari baja ya, dibikinkan dari baja sengaja ini macam ini teman-teman ya. Jadi satu pilau ini teman-teman ya, isinya 2 kelahar macam ini teman-teman, isinya 2 macam ini ya laharnya. Jadi ini bisa dipasang sebelah sini satu, sebelah dalamnya satu ya. Ini bisa diangkat ya, bisa dicabut ini macam ini juga ya. Ini dalamnya masih ada ya, dan bagian luarnya ini saya cabut kemarin, udah rusak ya bagian ininya. Kenapa saya menggunakan pilau macam ini teman-teman ya? Ini sengaja saya bikinkan ini teman-teman ya, semacam ini ya, bahan dari baja ini, supaya lebih kokoh teman-teman ya, supaya lebih kokoh, tahan benturan. Dan kalaupun misalnya rusak, ini tidak dengan rumah ininya teman-teman ya, hanya kelahar ininya aja. Jadi kita cukup murah untuk menggantinya, hanya kelahar ininya aja ya yang diganti. Ini isinya itu apa namanya, kiri kanan juga ini sama ya, menggunakan pilau macam ini. Ini bisa teman-teman lihat, ini bagian dalamnya juga di sini ya, ini sama ya. Jadi ujung kiri dan ujung kanan ini ya, apa namanya, roll ini asnya sama menggunakan pilau ya macam ini, bisa teman-teman lihat ini ya. Dan kalau saya lihat ya, punya teman-teman lain ya, ini kebanyakan menggunakan apa namanya, kelahar macam ini teman-teman ya, pakai rumah kelahar macam ini. Nah ini kelemahannya, kalau ini dipasang di sini teman-teman ya, di sini, kalau dipasang di sini ya, di roll ini ya, kiri kanan. Jadi kelemahannya ini roll, apa namanya, kelahar ini, kalaupun misalnya itu roll ini lagi kerja
ada benda keras masuk ke sini, macam batu ataupun ada besi yang masuk ke sini ataupun apapun yang benda keras masuk ke sini, nah itu kan roll kan ada benturan ya. Benturan ini tidak kuat ini sama benturan ini akan sering mengakibatkan pecah teman-teman ya, sering mengakibatkan pecah ini. Dan ini kalaupun ini udah pecah, ini harus diganti satu set ini ya dengan rumahnya. Jadi ini cukup mahal teman-teman ya, kalaupun mengganti dengan ininya semua dengan rumahnya ini ya. Nah itu, ini kenapa saya pasang di sini. Kalau ini bebannya ringan ya, kalau untuk daerah sini beban ringan. Ini beban beratnya saya menggunakan apa namanya pillow macam ini ya. Jadi rumah pillow macam ini ya, segi 4. Ini udah pas ini ya, ukuran kelaharnya macam ini udah pas ya untuk 2 kelahar kiri kanan. Jadi cukup murah ya, kalaupun misalnya kelaharnya ada yang rusak. Dan ini kalaupun misalnya kena rusak ini ya, mungkin ada salah satu ya, jadi tidak berbarengan bagian luar dan bagian dalam ya, kadang-kadang satu dulu yang rusak ya gitu. Kalaupun kena rusak ya, itu pun kalaupun kerusakan di sini masuk tanah atau apa ya, karena ini kan kalau kerjanya selalu dengan tanah. Nah itu teman-teman ya, apa namanya, review soal penggilingan bata merah pres ya, atau penggilingan tanah pres ya. Ini sangatlah handal ya, ini sengaja saya rakit dengan kekuatan yang maksimal ya, gitu teman-teman ya. Dan roll ini teman-teman ya, pillow ini kan yang ini itu yang bagian yang sebelah belakangnya ya, yang ini teman-teman ya, dan yang ini bagian sebelah depannya. Nah ini yang sebelah depannya yang ini teman-teman ya, ini bisa diatur teman-teman ya, bisa diatur ini untuk mengatur kerenggangan. Kenapa dia harus diatur kerenggangan ya teman-teman? Ini untuk mengatur kerenggangan roll ini teman-teman ya. Biasanya nih misalnya kerenggangannya berapa yang dipakai ya, terserah, misalnya terserah kita pemakai ya, enaknya tuh hasilnya nanti bagaimana hasil tanahnya ya. Dan biasanya saya tuh cukup senengnya itu agak rapat ya teman-teman ya, paling juga golok ukurannya ya. Kalau golok dimasukin bisa ke sini ya, untuk ukuran kerenggangannya biasanya hanya segolok saja cukup ya teman-teman ya. Dan untuk mengatur kerenggangan teman-teman ya, ini di sini sudah dilengkapi dengan alat pengatur teman-teman ya, semacam ini. Bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman lihat di sini ada baut besar ya, baut besar ini teman-teman ya. Dan ini baut ini mentok ya ke bagian apa namanya, ini apa namanya, pillow ini teman-teman ya. Dan ini kalaupun misalnya mau digeser untuk direnggangkan ke sini ataupun untuk dimajukan ke sana teman-teman, ini bisa untuk baut besarnya yang ini teman-teman bisa dikendurin dulu ya. Ini baut ininya, baut yang besar ininya dikendurin dulu, dan ini bisa diputar ya, dimasukin pipa yang kecil ke sini, bisa diputar ya untuk menggeser baut yang besar ini supaya maju ke sini ya, atau keluar ya ke sini. Dan nanti ini akan ikut maju juga ke sini teman-teman ya, pillow ini. Jadi akan merenggang juga ke rollnya ya, ke atas. Dan ini harus berbarengan teman-teman ya. Di sini akan ada kiri kanan ya untuk apa namanya, setelan ini teman-teman ya, setelan kerenggangan ya. Ini yang sebelah sini juga ada ya, dan sebelah sana juga ada. Ya harus bareng-bareng teman-teman ya, harus sama ya, harus sama. Jadi ini misalnya kerenggangannya nanti bisa diatur, dilihat dari rollnya di atas teman-teman ya, kerenggangannya. Dan ini yang satu yang ini ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat yang satu yang ini ya, untuk mengatur kerenggangan roll ya. Nah itu teman-teman ya, cukuplah ini enak ya dan praktis teman-teman. Dan ini pun untuk apa namanya, bak ini teman-teman ya, bak yang di atas ini bisa mudah diangkat teman-teman ya, untuk membersihkan roll atau apa ya, walaupun ada tanah yang masuk ya ke daerah-daerah mana, ini bisa diangkat teman-teman, hanya membuka 4 baut ini. Ini satu ya, dan di sebelah sananya satu juga, yang sebelah sana satu ya, hanya 4 baut. Ini dibuka baut ini yang besar, dan ini bisa diangkat ya, ini bisa diangkat ini bak ini, itu untuk memudahkan membersihkan ya, membersihkan peralatan yang ada di dalam.
Dan oke teman-teman semua ya, ini di bagian bawahnya ya teman-teman. Di sini ada perutnya ya, ada perutnya. Ini teman-teman ya, perutnya ya. Perut ini di dalamnya itu ada uril ya teman-teman, memanjang dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Ini sangat panjang ya perutnya juga. Jadi untuk penggiringan atau namanya gesekan tanah di dalam itu cukuplah apa namanya bagus hasilnya ya, karena ini sangat panjang sekali nih, sangat panjang sekali ya ukuran perutnya ini teman-teman ya. Nah ini yang dihasilkan nanti akan lebih bagus ya. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini untuk ujungnya ya, ujung depannya ya, bagian pencetakannya. Di sini adalah saya menggunakan apa namanya besi yang apa namanya besi pelat yang cukup tebal teman-teman ya, yang cukup tebal ini besi pelatnya ya. Dan ini sangat tahan sekali sama apa namanya untuk biasanya suka kembung ya, kalau yang tipis ini cukup handal teman-teman ya. Dan ini juga teman-teman ya, di sini bisa dirubah ya, ataupun ukuran-ukurannya di sini ya, karena di bagian dalamnya di sini kan ada lapisan plastik teman-teman ya. Jadi ini kan tanah ya yang sisa dulu ya, belum saya bersihkan sisa tanahnya yang dulu. Ini akan keluar semacam ini teman-teman ya. Dan ini akan apa namanya tercetak secara licin, dan hasilnya ini akan benar-benar bagus lah ke sini ya teman-teman ya. Ini untuk ukurannya ya, ini ketinggian ini bata ini ketinggiannya ini 5 cm dan kepanjangannya ini 23 ya aslinya ya. Ini bisa diatur teman-teman ya, kalaupun teman-teman bisa pingin 20 cm ya lebarnya, ini bisa diatur ya, ini untuk bisa diganjel pakai apa aja di dalam ini ya, apa namanya ini plastik ini ya teman-teman ya. Jadi hasilnya akan lebih bagus ya teman-teman, karena ini menggunakan plastik di dalamnya. Dan ini untuk ukuran cetakannya ini cukup panjang teman-teman ya, cukup panjang. Jadi sangatlah ini pas ya, hasilnya itu cukup bagus teman-teman ya. Dan di atas di sini saya juga menggunakan ada kotak ini ya untuk pelumas. Ini bisa dimasukin pelumas ke sini teman-teman ya. Dan di sini di dalam ada lubangnya yang akan melumasi nanti apa namanya tanah yang mau keluar ya. Kalaupun itu diperlukan teman-teman ya. Kalaupun diperlukan, kalau tidak diperlukan itu tidak perlu dipakai pelumas ya teman-teman, karena di sini ya di depan pakai ini juga plastik ini udah cukup teman-teman ya. Dan ini hasilnya akan lebih bagus, Dan minyak pelumas yang digunakan biasanya minyak sawit ataupun oli bekas juga bisa ya. Itu ya teman-teman ya. Dan untuk ini teman-teman ya, misalnya ini mesin ini mau digunakan untuk tidak untuk bata ya, tidak untuk bata, kita untuk genting ya, misalnya untuk hanya diolah nanti untuk dicetak pakai untuk genting ya. Ini bisa dibuka ya, untuk cetakan ininya bisa dibuka dan nanti tanah akan keluar di sini teman-teman ya, di sini gitu. Dan ini pun kalaupun misalnya mau dicetak lagi setelah ini jadi begini, pakai langsung ke bikin cetakan genting cukup bagus juga teman-teman. Ini lebih fresh juga sama ya. Itu kan teman-teman ya, masalah tanah teman-teman yang digunakan untuk mesin press ini ya, tanah bebas ya, tanah apapun bisa digunakan ya. Hanya misalnya tanah merah, tanah hitam, tanah liat, tanah lempung bisa digunakan teman-teman ya, ataupun tanah berpasir bisa digunakan teman-teman ya. Adapun misalnya ada tanah yang kurang bagus, misalnya paling juga ada campurannya misalnya dengan sekam ataupun apa namanya tair gaji bisa ya teman-teman ya, untuk bahan campurannya. Dan ini cetakannya di sini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini kan meja cetakannya teman-teman ya, nanti akan lewat ke sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, meja ini ada untuk cetakannya, ini untuk pemotongannya teman-teman, ada bisa digeser teman-teman semacam ini ya, bisa digeser semacam ini. Dan sistem proses pencetakannya ini kan bata kalau sudah diisi ya, tanah kalau udah diisi di atasnya ini akan keluar teman-teman ya, semacam ini, sebesar ini ya teman-teman ya, langsung memanjang ke sini. Di sini ada rollnya juga ya, ini untuk bisa dipakai pelumas ya, untuk melumasi nanti
begitu keluar ini kan menggeleng ini teman-teman ya, menggeleng roll ini, dan ini ada pelumas di sini, langsung dia ngikut jadi semakin licin ini ya teman-teman ya. Dan ini akan memanjang ke sini terus teman-teman ya. Ini posisi ini harus di atas teman-teman ya, harus di atas, posisi ini harus di atas seperti ini teman-teman ya. Bentar ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nanti akan memanjang ya teman-teman ke sini terus ya sampai mentok ke perbatasan ini, sampai mentok. Nanti kalau udah mentok, tetap ini kan tanah akan mendorong ya teman-teman, akan mendorong terus maju ke sini ya, secara pelan akan maju. Dan kita tinggal potong di sini ya, tinggal potong, ya dipotong langsung ditarik ke sini dan diangkat ya, langsung masuk ke roda ya, ke roda gitu ya. Dan seterusnya ini setelah ini dibuka lagi, masuk didorong lagi ke sini teman-teman ya. Dan nanti tanah yang baru masuk lagi ke sini ya, tanah yang baru yang tadi hasil bekas potongannya ya akan mendorong lagi ke sini. Setelah ini maju ya, langsung dipotong lagi ke sini dan dibawa ke sini ya teman-teman ya, dibawa dan langsung dimasukin diangkat ke roda teman-teman ya, ke sana. Dan di sini teman-teman ya, untuk ukuran ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, untuk ukuran bata yang diinginkan teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau bikin bata biasa aja ya, yang ukuran biasa. Bentar ya teman-teman ya, ini kameranya saya pegang kamera sendiri ya. Nah ini ada kawat ya teman-teman di sini ya, ini ada 3 kawat ya teman-teman ya. Ini ukurannya ke sini 5 cm teman-teman, 5 cm ya, ini juga sama 5 cm ke sini. Jadi sekali potong tuh 3 ya teman-teman ya, untuk ukuran bata biasa ya, 1 2 3 ya. Ini ada lubangnya 1 2 3 ya ke sini. Jadi untuk ukuran bata biasa, jadi satu kali potong tuh ya, ini satu kali potong tuh bisa 3 ya, 3 bata ya, satu kali ngangkat itu 3 bata untuk ukuran bata biasa. Dan untuk ukuran bata jumbo di sini yang satu dibuka ya, ini kawat ininya dibuka, dan yang ini pindah ke tengah di sini. Jadi hanya 2 ya ukuran jumbo ini, 7 cm setengah kalau nggak salah ya, 7 cm setengah di sini ya. Jadi sekali potong 2 biji bata ya di sini ya, untuk ukuran jumbo teman-teman ya. Dan di sini juga ini setelan-setelannya untuk mengencangkan kawat-kawat ini teman-teman ya. Dan kawat yang digunakan adalah kawat baja teman-teman ya, cukuplah kuat untuk memotong bata yang begitu pres itu batanya ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya di bawah sini teman-teman, di bawahnya ya ada semacam injakan ya teman-teman ya, ada semacam injakan di sini teman-teman ya, ini. Dan teman-teman di sini bisa dipasang bangku ya, pasang bangku di sini. Jadi untuk tempat duduk bukan bangku-bangku yang keren teman-teman ya, hanya bangku biasa lah yang terbuat dari kayu di sini. Jadi untuk operator ataupun bagian pemotong ya, dia sambil duduk di sini dan kakinya sambil di atas ke sini teman-teman ya, diinjak ke sini. Jadi untuk mengendalikan ini ya, untuk mengendalikan ini. Kalau ada bata yang sudah dipotong kan udah posisi ada di sini ya, ini diangkat dan ini ditinggal pakai kaki didorong lagi ke sini teman-teman ya, ditarik ke sini maksudnya ya. Nah itu teman-teman ya untuk sistem potong ini teman-teman ya. Dan di bawahnya teman-teman ya, di sini di bawah ini juga udah dilengkapi juga tempat ini teman-teman ya. Di sini tempat untuk menyimpan kaleng teman-teman ya. Ini untuk ukuran kaleng ya, ukuran kaleng cat bisa ditaruh di sini teman-teman ya. Ini gunanya ini ya, tempat ini untuk menyimpan pelumas teman-teman ya, dan koas ataupun lap ya. Kalaupun misalnya sekali-kali di sini suka ada kotor ya, di atas bisa ada pelumas dan lapnya di sini atau koas di sini teman-teman. Nah itu teman-teman. Dan ini roll yang digunakan di sini juga cukup handal teman-teman ya, cukup handal dan sangat kuat sekali. Ini roll yang baja yang saya pakai di sini 4 buah ya, ini rollnya di bawah. Dan ini juga relnya juga cukup bagus ya, itu cukup bagus. Dan ini bahan-bahan ini alhamdulillah ya, saya bikin ini dari plat-plat yang bagus teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk review untuk pembuatan pencetakannya teman-teman ya.
Yang kayak ada rem, ada yang nak muter ya. Diperiksa ke peneliti laboratorium. Nah inilah teman-teman ya, rodanya macam ini yang saya pakai. Yang saya pakai macam ini. Jadi kita harus menggunakan 3 roda ya teman-teman. Jadi yang satu bisa waktu dibawa sama pekerja ya, yang duanya lagi tem menunggu ini, dan semacam ini teman-teman ya, pegang semacam ini bisa muat ya sampai, kalaupun yang belajar ya di sini hanya cukup untuk 20-30 biji bata ya. Kalaupun yang sudah lihai, yang sudah ahli di sini bisa 3 tahap ya, sampai 50-60 biji bata sampai segini ini ya. Ini yang sudah ahli bisa terbawa ya. Ini cukuplah praktis teman-teman ya. Jadi jalan yang bagaimanapun juga ini cukup enak ya menggunakan roda semacam ini teman-teman ya. Dan ini konstruksinya ini cukup bagus teman-teman ya, macam ini. Jadi ini menggunakan bannya ban kecil teman-teman ya, macam ban Mio begitu ya. Cuman ini peleknya udah dimodif, macam peleknya udah dimodif ini pakai jari-jari, dan tengahnya juga pakai macam ini teman-teman ya. Dan kelaharnya kelahar biasa yang dipakai ini. Jadi dalam penggantian kelahar juga cukup mudah. Tidak kelihatannya proporsional ya, tidak terlalu gede bannya juga ya, maksudnya bunderan bannya juga. Dan ini besinya juga ini besi biasa yang dipakai teman-teman, jadi cukuplah ringan teman-teman ini ya, cukup ringan teman-teman ya. Bebannya jadi tidak berat ya ini roda ini ya, tekan. Jadi cukup untuk 3 ya, jadi harus 3 roda yang dipakai. Dan sekarang masalah ini teman-teman, mesin ya, mesin yang saya gunakan di sini mesin biasa teman-teman ya, mesin macam dompeng ya, macam biasa. Ini bisa teman-teman lihat di sini ya, saya gunakan di sini mesin biasa ini teman-teman ya. Ini yang 24 PK ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini S1115 ya, S115. Di sini ada Donghai ya, Donghai. Ini mesin Cina ya. Ini kelihatan ya ininya. Ini 24 PK yang saya gunakan di sini. Alhamdulillah ini mesin ditaruh di sini ya. Belum apa-apa nih, masih mulus-mulus aja teman-teman ya. Masih mulus. Dan di sini teman-teman untuk polinya ya. Untuk poli di sini saya gunakan poli biasa, karena di sini yang masuk ke sini adalah pakai penbel ya, pakai penbel di sini ya. 2 buah penbel ya. Di sini penbel ya teman-teman ya. Langsung masuk ke poli ini teman-teman ya. Poli ini. Dan di sini juga teman-temannya untuk kerakitan ini apa namanya, kerangka ya. Sebelah ini ya, mesin di sini ya. Di sini ada dilengkapi juga dengan ini teman-teman ya. Ini gunanya untuk menyimpan ataupun memasang water pump ya teman-teman ya. Untuk masang water pump. Jadi kalaupun kita misalnya menggunakan water pump yang kecil biasa, ini tinggal pasang di sini ya, udah pas ini untuk ukurannya teman-teman ya. Untuk ukurannya udah pas, tinggal pakai penbel ke sana ya, ke poli sana. Dan teman-teman ya bisa lihat juga di sini ada handle-nya juga ya. Ada handle-nya. Seperti apa handle-nya ya? Ini handle ini untuk pre ya teman-teman ya, untuk pre. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Kalaupun misalnya ini apa namanya, kalau udah terpasang ya, misalnya ini udah terpasang ini misalnya penbel ini teman-teman ya, ini kan bisa pre ya. Bisa pre, setelah pre ini kan tidak langsung beban masuk ke sini teman-teman ya. Tidak masuk langsung beban ke sini. Jadi kita ringan ya cara pengengkolannya, karena ini pre ya teman-teman ya. Setelah ini jalan terus dikasih apa namanya, gas sedikit teman-teman ya, gas sedikit. Dan ini handle ini bisa langsung dimasukin ya, langsung dimasukin ke sini ya teman-teman. Dan ini langsung nyangkut ya, nyangkut langsung jalan teman-teman ya.
Dan itu kegunaannya handle ini. Jadi untuk menetralkan ataupun pre ya untuk bagian ke mesin. Itu teman-teman ya. Dan ini handle ini juga teman-temannya bisa diangkat ya, teman-teman. Bisa diangkat misalnya ini. Nah, ini bisa dicopot teman-teman misalnya ya. Bisa dicopot macam ini dan ini bisa digunakan nanti besi ini untuk tadi ya teman-teman ya, untuk menyetel ini yang tadi ya, roll ini ya. Nah, ini kan bisa dipakai di sini teman-teman ya. Nah, ini kegunaan apa namanya handle ini ya teman-teman ya. Dan penbel biasa saya gunakan 2 biji teman-teman ya. Jadi untuk 2 buah penbel ya. Karena kalau satu kurang kuat teman-teman ya, kurang kuat. Penbel ukuran yang biasa ya, seperti molen biasa yang digunakan ini penbel ini. Kemudian teman-teman ya bisa dilihat juga kemudian juga teman-teman ya bisa mesin ini teman-teman ya, mesin ini untuk kita memperkokoh tenaga dan juga untuk mempercantik keadaan perusahaan teman-teman ya, bisa dipasang di sini teman-teman ya. Di sini saya udah menyiapkan juga pondasi teman-teman ya. Jadi posisi mesin bisa dipasang di sini teman-teman ya, dan di situ ada juga bata ya untuk menyimpan tabung ataupun air ya, penampungan air untuk ke mesin ke sini teman-teman ya. Kalaupun misalnya mesin di sini teman-teman ya, ini bisa pakai penbel ya, penbel ban ya yang gede ke sini teman-teman ya. Nah, ini poli yang ini teman-temannya diganti ya. Poli ini diganti pakai poli yang gede itu ya, yang ukuran 50 ya. Ini kan ukurannya 50 teman-teman ya. Diganti dengan poli yang gede ya. Nah, jadi pakai ban ya, ban penbel itu ya yang masuk langsung ke desel ke sana ya, karena deselnya di sana. Itu akan memperkuat tenaga desel dan juga kelihatannya sangat indah lah, itu macam satu perusahaan gede ya kelihatannya itu teman-teman ya, dibandingkan dengan disatukan di sini teman-teman ya. Nah, itu kegunaan apa namanya mesin yang direnggangkan ke sana gitu teman-teman ya. Dan kemudian juga teman-teman ya, untuk bak ini yang di atas ini teman-teman ya, ini biasanya kan kalau ya lagi kerja teman-teman, yang namanya lagi kerja kan itu namanya pekerja itu ya, kadang-kadang pakai cangkul pakai apa ya, ini supaya tidak kena benturan ya, kena apa ya, dan juga ini kan ini bisa tanah tuh bisa ada yang masuk ke sini juga ya, ke gigi-gigi ini nantinya bisa kotor dan bahkan mempengaruhi ke gigi-gigi ini juga ya. Dan juga ini untuk memperlebar juga ini bak ini ya, ini saya menggunakan juga kayu ya macam ini, sudah saya bikin macam ini teman-teman ya. Ini tinggal masang ya. Ya, dan juga ini banyak kegunaannya ya kayu ini. Jadi pertama tadi untuk melindungi ini teman-teman ya, jadi kekokohan bak ini teman-teman ya, dan juga teman-teman ini juga untuk melindungi kotoran ataupun apa namanya tanah yang masuk ke gigi-gigi ini teman-teman ya. Ini bisa terhalang sama ini ya teman-teman, dan ini bisa dikancing ya pakai pakai apa namanya, di sini ada paku ya yang tinggal ngunci di sini ya, pakunya tinggal ngunci. Nah, selain kegunaan untuk melindungi tanah itu teman-teman ya, nah ini lagi kerja, kalau lagi kerja ya untuk ngegiling tanah ya, kadang-kadang di sini kan ada tanah yang kekeringan, misalnya terlalu kering atau apa ya, kita membutuhkan air yang secepatnya harus ada air ya. Nah, ini bisa disimpan ember di sini, ember kecil dengan gayungnya bisa disimpan di sini ya teman-teman ya. Ini kegunaannya sangat banyak sekali, dan juga teman-teman ya, ini juga bisa disimpan untuk penyimpanan tank bensin, tank solar di atas teman-teman ya. Dan ini tank ini biasanya kalau ditaruh di sini, biasanya kalau untuk mesin-mesin Cina macam ini teman-teman ya, biasanya ini apa namanya, goyangan deselnya kan biasanya cukup kuat ya kalau mesin Cina macam ini teman-teman ya. Ini biasanya sering dicopotkan ya, ini ya, tanknya itu suka dipisahkan ya teman-teman, bisa ditaruh di atas ini teman-teman ya. Nah, itu akan lebih efektif ya, akan lebih bagus ya untuk penyimpanan di sana di atas teman-teman ya. Nah, itu, dan teman-teman bisa diketahui juga ya untuk pendapatan ini hasil cetakan ini mesin ini teman-teman ya, biasanya saya menggunakan 3 orang atau 4 orang pekerja teman-teman ya, dan saya biasa bekerja dari pagi sampai duhur biasanya ya kalau bekerja. Nah, ini dari pagi sampai duhur biasanya saya suka menghabiskan solar ya, untuk solar 100.000 ya. Kalau misalnya saya beli solar 100.000 itu bisa menghasilkan bata ya, itu sampai 6.000 ya, 6.000, kadang-kadang 6.300, 6.200 ya, itu penghasilan sampai luhur ya.
Karena saya belum pernah kerja sampai sore karena saya kasihan juga sama pekerja ya, itu udah kecapean karena dalam bekerja bikin bata ini cukup lelah teman-teman ya. Nah itu jadi penghasilan per hari dari pagi sampai duhur itu 6.000 bata ya teman-teman ya. Dan bisa teman-teman lihat ya hasilnya batanya macam ini teman-teman. Nah, ini bata apkiran ya, hasil apkiran bakaran ya teman-teman ya. Ini apkiran bakaran ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membakar bata itu kan suka ada apkirannya macam ini ya. Jadi stok yang bagusnya saya tidak ada ya, tidak punya lagi bata. Dan ini bangunan juga yang saya gunakan ini bangunan cukup kecil teman-teman ya. Dan ini apa saya pakai asbes biasa teman-teman ya. Hanya untuk kerja saja ya teman-teman. Di sini saya dibagi dua bagian. Yang satu bagian di sini untuk penyimpanan mesin dan sebelahnya di sini untuk masuk mobil ke sini teman-teman ya. Jadi mobil tuh di sini bisa parkir teman-teman ya, di depan sana bisa parkir ya teman-teman ya. Dan mobil bisa mundur ke sini membawa tanah dan bisa tanah disimpan di tempat yang tidak kena hujan di sini teman-teman ya. Dan di sini bisa disortir tanah ya, apakah ini banyak batunya atau apanya atau kotor-kotor yang lain ya bisa disortir di sini ya teman-teman ya. Nah itu adapun teman-teman ya untuk penggolengan bata ya biasanya saya menggunakan macam ini teman-teman ya. Jadi ada lengan macam ini teman-teman bata ya, tembok macam ini. Nah ini untuk lengan batanya di sini dan hanya ditutup aja pakai plastik teman-teman ya, itu udah cukup. Ini dulu mah ini tidak ada pagarnya macam ini teman-teman ya. Ini ketinggiannya 7 meteran lah kurang lebih ya untuk pembakaran batanya di sini ya. Ini saya sekali bakar tuh muat untuk 50.000 bata ya untuk sekali bakar ini. 50.000 bata cukup di sini teman-teman ya. Ini ukurannya bangunan ini untuk pembakarannya, bangunan ini ukurannya 7 meter kali 5 meter ya, 7 meter kali 5 meter. Ini sangat cukup ya untuk bakar sampai 50.000 bata ya. Nah ini cukup tinggi ya, ketinggian 7 meteran ini. Nah ini teman-teman ya, bisa teman-teman melihat juga ya. Nah, ini untuk bangunan mesinnya dan untuk batanya hasilnya ya. Untuk penggolengan bata ini saya tidak menggunakan bangunan, hanya di luar saja teman-teman ya. Dan udah dilengkan ya. Karena kalau untuk bata pres ini cukuplah keras ya teman-teman, bisa. Jadi sekali walaupun hasil cetakan yang sekarang langsung dilengkan itu bisa sampai 5 tahap ya teman-teman. Itu udah kuat ya teman-teman. Dan kalau udah dilengkan begitu tinggal langsung kita menggunakan plastik aja, ditutup pakai plastik dan tidak dirobah-robah lagi sampai diambil nanti udah kering ya. Nah itu teman-teman ya. Dan itu teman-teman semua ya, mungkin teman-teman ada yang penasaran ingin tanya-tanya soal mesin ini, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga jangan lupa ya subscribe-nya diklik ya di bawah ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, banyak terima kasih ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.